Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di catatan Mas Ruslan. Salam sehat selalu teman-teman. Oke, langsung saja saya ingin menyampaikan info tentang kesehatan dan penyakit tentunya. Dan yang ingin saya sampaikan di sini adalah penyakit penyakit sembelit. Perlu diketahui teman-teman, sembelit itu adalah di mana seseorang itu mengalami gangguan pencernaan yang diakibatkan oleh penurunan kerja usus. Yang biasanya orang yang sudah terkena sembelit atau konstipasi ini ditandai dengan keluhan susahnya BAB. Jadi pada saat seseorang itu dalam 1 minggu kurang dari 3 kali BAB, itu dinyatakan terkena sembelit teman-teman, atau konstipasi. Apa penyebabnya sembelit ini? Kadang teman-teman itu bertanya, apa sih sembelit ini? Kok bisa terjadi kayak gini? Yang pertama, sembelit itu adalah kekurangan cairan atau dehidrasi dalam istilah kedokterannya itu. Dehidrasi, kekurangan minum. Yang kedua, kekurangan makanan yang berserat. Yang ketiga, kurangnya berolahraga. Jadi untuk teman-teman harus memperhatikan ini, baik yang sehat ataupun yang sedang mengalami sembelit. Perlu diingat kembali kebiasaan-kebiasaan kita, pola hidup kita sehari-hari gitu. Apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan. Nah, makanya saya ingin sampaikan bahwa pentingnya minum air putih dalam 1 hari. Tidak usah sampai full 2 liter, paling tidak mendekati 2 liter. Misalkan 8 gelas ya 7 gelas gitu minum air putih, biar kita tidak terkena yang namanya sembelit atau susah buang air besar. Coba teman-teman kita kembali untuk pola hidup sehat agar kita tidak sakit sembelit. Jadi cukupi minum kurang lebih 2 liter. Disiplin. Cukupi makanan yang berserat tinggi. Contohnya seperti kalau makanan yang terbuat dari gandum gitu, atau buah-buahan. Selalu saya ingatkan dalam video saya sebelumnya, sesuatu yang berserat tinggi atau makanan yang berserat tinggi berasal dari buah-buahan, terutama ya pepaya, itu yang paling bagus menurut saya loh. Kemarin yang waktu mengalami sakit yang wasir itu, karena sembelit ini juga penyebab dari ambeien atau wasir teman-teman.
dan disiplinlah untuk berolahraga walaupun tidak berlama-lama berolahraga. Itu harus ada. Dan di sini saya ingin menyampaikan sesuatu yang bagi saya luar biasa manfaatnya ya, tentang air putih untuk kesehatan ginjal, teman-teman. Karena fungsi daripada ginjal ini adalah membersihkan darah dari racun senyawa atau membersihkan darah dari senyawa beracun pada tubuh sebelum akhirnya itu dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, dan setelah itu hal yang tidak perlu tadi dikeluarkan melalui urin. Jadi saya ulangi lagi. Fungsi daripada ginjal adalah membersihkan darah dari senyawa yang beracun pada tubuh sebelum akhirnya dialirkan ke seluruh tubuh oleh darah itu. Dan setelah itu hal yang tidak perlu tadi seperti racun senyawa tadi atau toksin apa gitu kan. Racun itu kan toksin nama kedokterannya. Itu dikeluarkan melalui urin ketika kita pipis itu. Jadi fungsinya ginjal ini sangat banyak sekali. Tapi yang utama itu tadi, fungsi daripada ginjal itu membersihkan darah dari racun senyawa, ya kan? Sebelum dialirkan ke seluruh tubuh, diproses dulu itu sama ginjal kan. Jadi sebelum dialirkan ke seluruh tubuh diproses dulu sama ginjal ini. Dan akhirnya racun-racun tersebut dikeluarkanlah melalui urin. Dan fungsi yang lain banyak sekali teman-teman dari ginjal ini. Makanya ginjal kita itu harus selalu sehat, harus kita jaga dengan cara minum air putih yang cukup. Menurut standar kita sebagai orang dewasa dalam satu hari itu 2 liter. Nah, fungsi utama ginjal tadi kan itu. Fungsi berikutnya ginjal itu adalah menyaring. Selain membuang racun, menyaring. Kalau kita kelebihan garam, maka disaringlah di situ. Kita kelebihan asam atau basa, maka disaringlah di ginjal itu sebelum akhirnya disetor ke seluruh tubuh dan akhirnya dibuanglah melalui urin. Makanya perlu saya ingatkan teman-teman yang suka minum minuman kaleng, minuman saset yang mengandung bahan-bahan kimia ataupun makanan yang mengandung bahan-bahan kimia ini, agar mengurangi. Karena makanan atau minuman yang berbau bahan kimia itu akan membuat si ginjal ini bekerja terlalu ekstra, teman-teman. Kasihan dia, 2 ginjal kita ini dihajarnya terus dengan kita makan sembarang dan minum sembarangan. Kalau yang
apa suka minum yang beralkohol, ya pelan-pelan dikurangi. Yang lebih bagusnya di stop. Minuman yang berkarbonasi, minuman yang mengandung bahan kimia itu dikurangi dulu. Jadi kita kembali ke minuman yang sehat. Paling utama adalah air putih, teman-teman. Nah, karena yang namanya kita punya gangguan kekurangan cairan, kekurangan makanan berserat, itu akan berdampak ke menurunnya juga kinerja ginjal kita. Jadi saling berkaitan, teman-teman. Tapi yang ingin saya garis bawahi, saya ingin menyampaikan masalah sembelit tadi. Ya. Sembelit itu adalah gangguan pencernaan yang diakibatkan oleh menurunnya atau penurunan kerja usus kita, ditandai dengan keluhan ketika BAB, kok tidak lancar BAB, kok apalagi yang sudah dalam 1 minggu kurang dari 3 kali, nah itu sudah terkena sembelit itu. Ampun kalau sudah terkena sembelit. Nah, makanya antisipasinya kita cukupi cairan kita agar kita tidak dehidrasi atau kurang cairan, cukupi makanan yang berserat, dan cukupkanlah olahraga kita. Saya ulangi lagi, air putih manfaatnya sangat luar biasa, mengoptimalkan kinerja ginjal kita, ya kan? Mencegah kita terkena sembelit karena cairan kita cukup. Jadi feses yang ada dalam usus besar kita ketika mau kita keluarkan itu tanpa mengejan pun, tanpa kita mengeluarkan penekanan dalam rektum bagian bawah kita ini, dia akan terangsang keluar dengan sendirinya gitu, dalam jadwal tertentu yang teman-teman atur gitu. Misalkan tiap pagi BAB, nanti tiap pagi terus BAB gitu. Olahraga gitu juga, cukupkanlah olahraga walaupun 10 atau 15 menit dalam 1 hari itu, agar kita mengeluarkan keringat. Racun dalam tubuh kita itu keluar dengan melalui keringat, melalui feses kita, melalui urin kita. Yaitu tadi saudara, saya teringat-ingat masalah air putih dulu saudara, bahwa air putih itu sangat luar biasa untuk kesehatan kita ini. Mencegah sembelit iya juga, melancarkan pencernaan iya juga, mengoptimalkan kinerja ginjal kita iya juga, untuk kesehatan kulit kita iya juga. Banyak teman-teman. Oke teman-teman, untuk sementara itu dulu tentang sembelit. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, silahkan di like, alhamdulillah di subscribe, share ke teman-teman, baik melalui share video ini atau share apa yang saya sampaikan ini, atau kalau ada kritik dari teman-teman, karena saya memang bukan seorang dokter, tapi sebagai pasien yang pernah mengalami penyakit ini juga, saya sampaikan kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Untuk yang sehat pun jangan lalai dengan kesehatannya,
harus selalu menjaga. Untuk yang sedang sakit sembelit, itu tadi, air putih cukupi. Kita sadari bahwa manfaatnya sangat luar biasa air putih, ya kan? Seperti yang saya uraikan tadi, cukupkan makanan yang berserat tinggi. Biasakan itu selalu ada, walaupun makanan yang tidak mahal, tapi bergizi dan berserat tinggi. Dan berolahragalah yang teratur. Oke teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan semoga yang sembelit lekas disembuhkan oleh Gusti Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Catatan Mas Ruslan.